Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proposal kami, yaitu proposal Sistem Informasi Manajemen. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Novel Govani, Syahlairunisa, Restu Eyas Proyogi, dan Dito Fajar Junianto. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi beberapa tahun ini sangat berkembang pesat di dunia, khususnya di Indonesia. Salah satu teknologi yang terlihat begitu signifikan berkembang di Indonesia adalah internet. Kemudahan akses internet yang bisa didapatkan saat ini dengan harga yang cukup murah, baik untuk mencari informasi ataupun berinteraksi. Media untuk layanan informasi bagi para pengguna adalah website. Secara umum, ketersediaan situs atau website penjualan akan sangat membantu untuk penjualan toko sepatu dan juga penyebaran informasi terkait dengan toko tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembuatan situs atau website pada sebuah toko sepatu. Untuk memulai membuat database, maka terlebih dahulu harus membuat sebuah database penjualan toko sepatu dengan perancangan basis data yang baik dan benar. Hal di atas penulis tuangkan dalam penulisan tugas akhir berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Toko Sepatu. Semoga dengan judul tersebut dapat menarik minat pembaca untuk dapat mengetahui bagaimana cara kerja pembuatan database penjualan toko sepatu. Maksud dan tujuan. Maksud yang ingin dicapai dengan dibuatnya sistem informasi ini adalah terlaksananya sistem informasi yang terkomputerisasi, yang mana akan mengatasi masalah-masalah yang ada, sehingga akan tercapai sistem informasi yang diharapkan, yaitu efektif dan efisien. Untuk membangun sistem informasi yang dapat memperluas area pemasaran informasi toko sepatu, untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah konsumen melakukan pemilihan barang. Ruang lingkup. Pada pembahasan ini hanya menyangkut bagaimana merancang dan membuat tampilan mock-up website penjualan toko sepatu saja, tidak termasuk membuat program atau codingnya. Bab 2. Landasan teori. Sistem adalah suatu urutan-urutan yang tepat dari tahap-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakan. Dari Hafiz 2010 ayat 7 mendefinisikan sistem adalah kumpulan dari sub-subsistem, elemen-elemen, prosedur-prosedur yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu seperti informasi, target, atau goal. Dari Eti Rosheati 2013 ayat 3 mengemukakan suatu sistem dapat mendefinisikan sebagai suatu tujuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut McLeod 2013 ayat 4, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama dengan mencapai tujuan. Berbagai pendapat penulis dapat menyimpulkan sistem dapat diartikan sebagai kumpulan elemen-elemen yang berintegrasi dan terintegrasi untuk mencapai tujuan. 2. Pengambilan ide. Pembuatan web informasi toko sepatu ini didasarkan oleh kekurangnya referensi yang nyata terhadap informasi toko sepatu itu sendiri. Selama ini beberapa yang mengalami kesulitan di tahap pemilihan sepatu, tipe-tipe sepatu, dan merek sepatu. Web informasi toko sepatu ini nantinya akan diberi nama Wisus. Oleh karena itu, penulis mendiskusikan beberapa hal dan metode yang nantinya bisa sedikit pun mempermudah para pemula dengan sebuah buku berbasis HTML atau web. 2. Metode pembuatan. Metode pembuatan yang penulis lakukan ialah dengan menggunakan software Figma. Beberapa tampilan dari pembuatan web informasi toko sepatu, Wisus penulis memanfaatkan beberapa template free yang tersedia di internet. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari tampilan program halaman login. Nah, di sini ada username dan password. Nah, kalau belum punya username dan password, klik sign up yang ada di bawah sini, ingin membuat ID, dan jika sudah, ketik username dan password di situ dan klik login. Jika tidak bisa, jika lupa password, klik yang bawahnya ini forget username atau password. Jika sudah berhasil login, tampilan berikutnya adalah tampilan home. Nah,
di sini adalah menampilkan produk-produk yang dijual. Yang pertama adalah Nike Air Force 1, harganya 750. Nike Air Max 97, harganya 850.000. Nike Air Max 720, harganya 1 juta. Ini menampilkan harga dan gambar produk dan nama produk. Jika ingin memesan, klik keranjang yang berwarna biru ini, maka produk akan otomatis masuk ke dalam keranjang. Dan kalau ingin keluar, klik logout. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nopal Lopani akan menjelaskan tampilan program atau mockup pada halaman produk. Pada halaman produk ini terdapat tampilan yaitu daftar produk, di mana di sini kita bisa memilih produk apa yang mau kita beli. Ketika daftar produk ini dipilih, maka akan tampil ke atas dengan detail-detail produk yang ada. Contoh di sini Nike Air Force 1. Keterangannya ada size atau ukuran dari 37 sampai 45. Kemudian price-nya atau harganya adalah 750. Selanjutnya ada tombol beli. Ketika diklik tombol beli ini, maka produk akan masuk ke halaman keranjang. Lanjut pada halaman keranjang. Pada halaman keranjang ini terdapat pilihan di mana kita bisa memilih berapa jumlah produk yang akan kita beli. Contoh di sini 5, dan untuk produk yang bawahnya 10. Untuk bagian detailnya sama seperti yang tadi di halaman produk. Ada size, kemudian ada harga. Sama. Selanjutnya ada tombol beli sekarang. Ketika diklik tombol beli sekarang ini, maka otomatis pembayaran atau transaksi akan terproses sehingga pesanan yang kita pesan ini dapat dikirim. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Selanjutnya penutup kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi penjualan toko sepatu ini dapat memudahkan programmer dalam mengidentifikasi masalah yang ada pada web, mengetahui apa saja yang dibutuhkan ketika membuat website. Secara fungsi, sistem ini sangat berguna dan membantu perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Saran, penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat terus harapkan demi kesempurnaan tugas ini. Mungkin cukup itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam cara penyampaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.